Shalom, kali ini saya akan membuat tugas lokakarya Kristen dengan judul tugasnya membuat media pembelajaran dan LKPD. Saya membuat media pembelajaran dalam aplikasi Canva. Ketika siswa membuka Canva atau alamat link Canva, maka siswa akan mendapati media pembelajaran yang sudah saya kerjakan seperti ini. Itu media pembelajaran pendidikan agama Kristen kelas 6 SD, pelajaran 10. Langkah yang berikutnya, siswa akan mengklik tanda panah sebelah kanan, lalu di sini terdapat video pembelajaran yang saya buat. Untuk menontonnya, saya tinggal diklik seperti ini. Shalom, nama saya Pak Joseph Shidelan. Saya akan mengajar mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Kita tiba di pelajaran 10 tentang saling melayani. Bacaan 2 Timotius 4 ayat 1-8 dan Roma 12 ayat 11. Mari kita perhatikan video berikut ini. Tujuan pembelajaran itu dapat menyebutkan arti melayani. 2. Dapat menjelaskan alasan orang Kristen harus melayani. Dapat mendaftarkan kegiatan yang dapat dilakukan sebagai wujud melayani. Dan yang keempat, dapat mengatakan tekad sebagai pelayan Tuhan melalui karya kreatif dalam bentuk puisi atau karangan. Judul dari pelajaran 10 ini ialah saling melayani. Apa arti melayani? Mari kita lihat arti dari kata melayani. Melayani ialah membantu, menyiapkan sesuai dengan apa yang orang lain butuhkan. Kali ini kita bicarakan khusus melayani, yaitu tentang bagaimana menjadi pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan terlihat pertama diambil dari dalam kitab Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi pelayan Tuhan tidak boleh kendor kerajinan atau menjadi malas. Sedangkan menurut 2 Timotius 4 ayat 1-8, seorang murid Yesus yang melayani harus dengan memberitakan firman atau menceritakan isi Alkitab kepada orang lain. Untuk anak yang kalian memberitakan firman tidak harus dengan berkhotbah, tapi bisa dengan tindakan yang baik atau perkataan yang jujur. Jadi, apa yang membuat kita harus melayani? Kita melayani karena Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita, berkorban untuk kita sampai mati di kayu salib. Mari kita pisahkan kata-kata berikut. Apakah kata-kata itu termasuk kata-kata melayani atau bukan? Ayo kita kerjakan soal
Setelah siswa mengerjakan soal tersebut, dilanjutkan dengan LKPD. LKPD-nya yaitu dengan tujuan pembelajaran seperti yang dalam video tadi, itu 1. Menyebutkan arti melayani, 2. Menjelaskan alasan orang Kristen harus melayani, 3. Mendaftarkan kegiatan yang dapat dilakukan sebagai wujud melayani Tuhan, dan yang keempat, menyatakan tekad sebagai pelayan Tuhan melalui karya kreatif dalam bentuk puisi atau karangan. Setelah siswa mengetahui tujuan pembelajaran ini, dilanjutkan dengan petunjuk pembelajaran. Petunjuk pembelajarannya ada 2. Yang pertama setelah video tadi ditonton, lalu yang kedua, siswa diminta untuk membaca buku dari halaman 81 sampai halaman 84 atau buku referensi lain yang berhubungan erat tentang saling melayani. Dilanjutkan dengan bagian B, kegiatan siswa aktif. Yang pertama, siswa membaca cerita di bawah ini dengan judul Berkorban Seperti Lilin. Yang kedua, amatilah gambar lilin di bawah ini, lalu diskusikan dalam kelompokmu. Dan yang berikut, jawablah soal berikut dalam kelompok, lalu presentasikan hasilnya di depan kelas. Yang ketiga, bacalah materi dalam buku siswa halaman 83-84. Dan yang keempat, kerjakanlah soal pengayaan yang telah tertera di bawah ini. Nah, yang pertama itu, bacalah cerita di bawah ini dengan judul Berkorban Seperti Lilin. Di sini saya telah menyediakan ceritanya. Setelah siswa atau peserta didik membaca pendalaman materi ini, nah di sini ada gambar lilin. Untuk memperjelasnya, saya coba menampilkan lilin pada slide berikut. Di sini ada gambar lilin, lalu siswa diminta untuk amati gambar lilin ini. Setelah diamati, diskusikanlah pertanyaan ini dalam kelompok. Dilanjutkan dengan mempresentasikan hasilnya. Nah, apa saja yang didiskusikan? Ada 3 soal. Yang pertama, bagaimana cara sebuah lilin dapat memberikan cahaya? Yang kedua, apa yang direnungkan Anto pada akhir cerita di atas? Dan yang ketiga, hal apa yang dapat kamu pelajari dari cerita di atas dalam hubungannya dengan melayani Tuhan? Setelah siswa atau peserta didik mengerjakan 3 soal ini dalam kelompoknya dan mempresentasikannya, lalu guru bersama siswa menyimpulkan. Dilanjutkan dengan siswa membaca pendalaman materi halaman 83 sampai dengan 84 sesuai petunjuk tadi. Di sini saya telah menampilkan materi dalam buku siswa halaman 83 dan halaman 84. Setelah selesai membacanya, siswa mengerjakan soal pengayaan, yaitu bagian C-nya ada 3 nomor. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan melayani. Yang kedua, siapa saja yang boleh melayani. Dan yang ketiga, apa alasan orang melayani. Baik, demikian membuat media pembelajaran dan LKPD yang coba saya tampilkan. Seperti inilah hasilnya. Oke, demikian. Salam, Tuhan Yesus memberkati.